Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel PR Muslimah. Alhamdulillah teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, dan share bila video ini bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah, waktu yang dimana kita nanti-nantikan, yang dimana kita menahan haus, lapar, menahan amarah, menahan lain sebagainya selama kurang lebihnya 30 hari atau 1 bulan, yang dimana kita membuat kekhusyukan, membuat kedamaian hati ya gitu ya. Namun alhamdulillah kita bersyukur karena kita sudah melaksanakan dengan niat ikhlas, ridho, lalu sabar gitu ya teman-teman. Dan Hari Raya Idul Fitri itu menjadi waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam sedunia, karena dinyatakan Hari Raya Idul Fitri itu sebagai hari kemenangan bagi umat Islam sedunia. Dia sudah menang melawan hawa nafsu, melawan lapar, melawan haus, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, tepat pada Idul Fitri kali ini, pada tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi, umat Islam dihimbau untuk melaksanakan ibadah apapun itu di rumah bersama keluarga gitu ya teman-teman. Hal tersebut untuk menerapkan social distancing atau jarak sosial dalam mengupayakan pencegahan virus corona atau pandemi COVID-19. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita telah selesai melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih, menunaikan zakat, dan dirangkai dengan jamaah sholat Idul Fitri bersama-sama. Doa kita untuk semuanya, mudah-mudahan ibadah kita mampu menghantarkan kita meraih kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Namun teman-teman, pesan saya, ketika kita sudah melampaui bulan suci Ramadan, sudah kita laksanakan dengan baik, ibadah apapun kita sudah melaksanakan dengan khusyuk, pesan saya, jangan sampai apapun yang sudah kita istiqomahkan dalam waktu kurang lebih 30 hari, lalu pudar begitu saja, lalu luntur begitu saja, yang dimana biasanya sholatnya 30 hari kurang lebihnya itu ya on time, lalu ngaji atau tadarusan, sholat sunnah, sedekah dan lain sebagainya, dia bisa melaksanakan selama 30 hari. Namun jangan sampai ketika Idul Fitri dimulai lalu kita lupa akan kewajiban dan sunnah kita. Semoga kita semua menjadi orang yang istiqomah ya teman-teman semuanya. Lalu teman-teman, ada nih sabda Rasulullah SAW, janganlah engkau jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan, karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Teman-teman, kalau itu memang bagus ya, sabda Rasulullah bagus banget buat kita, jadikan pedoman. Namun teman-teman, kalau bisa jangan hanya itu, kita rutin saja, kita buat target juga bisa. 1 hari berapa lampir, kalau nggak bisa berapa juz gitu ya, atau 1 hari 1 juz. Umpamanya habis sholat 5 waktu, setelah itu kita baca 2 lampir juga nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Tapi latihlah diri kita untuk istiqomah. Teman-teman, di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini, mari kita laksanakan himbauan pemerintah. Patuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Untuk apa? Karena untuk menjaga kesehatan dengan membudayakan hidup bersih dan sehat, serta makanan yang bergizi, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan tetap beribadah. Nah, biasanya itu dulu ya teman-teman, kalau di rumah saya sendiri atau sampai sekarang ya, maksudnya rumah orang tua saya sih, itu ada padasan, namanya itu padasan. Kalau sekarang itu bisa sih dibuat kayak gentong gitu ya, atau tong atau apa sih namanya, pokoknya ember itu bisa. Dari dulu itu kalau di rumah saya atau di rumah orang tua saya ya maksudnya, karena saya masih numpang nih teman-teman, jadi itu ada gentong diisi dengan air buat wudhu dulu kayak gitu.
Jadi dibuat wudhu dikasih sabun. Namun kayaknya itu sebelum ada pandemi juga udah pudar lama sekali. Namun sekarang kayaknya banyak juga ya yang menggunakan atau pakai keran atau apa gitu ya. Banyak sekali yang memasang baru di depan rumahnya. Namun nggak apa-apa, itu malah bagus karena sudah mengikuti anjuran atau protokol kesehatan oleh pemerintah. Belajar dan bekerja juga di rumah ya teman-teman. Setiap umat Islam, Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, akan memiliki perasaan bahagia dan gembira jika sudah bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Kegembiraan mereka bukan saja karena bisa memakai baju baru atau banyak makanan ringan, bahkan berkumpul dengan keluarga. Namun teman-teman, perlu kita garis bawahi, mereka semua itu sangat bahagia karena lulus melewati bulan istimewa, yakni bulan suci Ramadan. Menahan rasa lapar, haus, kemudian berzakat fitrah dengan membaca niat doa zakat fitrah, serta menahan hawa nafsu selama sebulan penuh atau kurang lebihnya 30 hari gitu teman-teman ya. Dan dalam Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah ini terdapat amalan ya, bukan hanya pada tahun ini saja, tapi setiap tahunnya ketika Hari Raya Idul Fitri itu ada amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam, yakni berupa sholat sunnah yang disebut dengan sholat Idul Fitri. Sholat ini teman-teman sama dengan pelaksanaan pada Hari Raya Idul Adha, tetapi berbeda dengan sholat pada umumnya, yakni terdapat khutbah pada akhir sholat. Serta khutbah ini menjadikan rukun pada kedua sholat hari raya baik Idul Fitri atau Idul Adha. Teman-teman, mari kita bertakbir bersama ya teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh sedih rasanya, bahagia rasanya, serentak air mata kita menetes. Rasa itu campur aduk antara bahagia dan sedih. Ada sebuah peristiwa teman-teman yang menarik di abad 14 yang lalu, bahwa Rasulullah SAW membaca amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Sementara itu sahabat yang lain tidak mendengarkan sepatah kata apapun. Akhirnya ada seorang sahabat yang bertanya, "Mengapa engkau membaca amin, amin, amin sebanyak 3 kali, ya Rasulullah?" Dan beliau menjawab, "Ketahuilah bahwa tadi malaikat Jibril berdoa, 'Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah orang tua yang tidak punya rasa kasih sayang dan perhatian kepada putra-putrinya. Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah seorang istri yang tidak berbakti kepada suami dan keluarganya.' Maka aku pun mengaminkan doa-doanya sebanyak 3 kali. Konsep itu untuk apa? Untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Ya teman-teman,
sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, yakni apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keluarga yang bahagia dunia akhirat, maka hendaknya memahami dan mendalami agama dengan baik, saling menghormati, menyayangi, kepada yang lebih tua harus saling menghormati, pada yang kecil menghargai, menyayangi, kayak gitu ya. Mencari rezeki dengan halal, dengan baik, sederhana dalam kehidupan, mawas diri, introspeksi diri akan kekurangan dan kelemahan kita, gitu ya teman-teman. Dan pesan saya untuk semua teman-teman, kita harus bisa menjaga kekhidmatan ibadah puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Mengapa begitu? Karena hari raya Idul Fitri itu tentu bisa dimaknai sebagai momen untuk kembali kepada kesucian, ke fitrah. Karena dalam menjalani kehidupan sosial selama setahun yang lalu, pasti ada perilaku yang telah menimbulkan kebencian, kecurigaan, pengkhianatan, pembohongan dalam diri orang lain, entah itu disengaja maupun tidak. Jika kesalahan itu kepada Allah, maka cukup ucapkan istighfar, gitu ya. Namun jika kesalahannya menyangkut antara manusia dengan manusia, maka harus meminta halal kepada manusia yang telah disalahi itu. Bagaimana caranya? Saling meminta maaf dan memaafkan, ya teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan pesan saya, ingat teman-teman, semoga kita tidak melupakan kewajiban kita sebagai orang muslim, dan semoga kita kembali ke fitrahnya. Saya dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulina kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.